Terima kasih buat tim musik WL yang sudah luar biasa ya, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Pauline dan Ibu yang sudah bersedia mengundang kami. Bersyukur sekali bisa ada kembali bersama-sama di tengah-tengah Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian. Hari ini kita mau belajar dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya baca 25, Ibu Bapak dari saudara baca 26. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? (29) Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. (31) Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, perikop tentang kekhawatiran ini sudah sering kali dibahas. Dan ternyata masalah kekhawatiran ini 2000 tahun yang lalu itu sudah ada loh. Dan sangat relevan dengan sekarang, betul? Sekarang siapa yang tidak khawatir dengan keadaan sekarang? Ya, sebenarnya kekhawatiran itu adalah manusiawi. Tetapi yang tidak boleh adalah kekhawatiran berlarut-larut. Karena apa? Kita sebagai orang percaya kalau kita sudah baca ayat ini, ya mungkin dari dulu kita udah sering baca ayat ini, dikatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukannya semua itu. Dan kuncinya ada di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, zaman dulu kekhawatiran itu dikatakan itu, apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami minum ya. Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Itu 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang kira-kira apa? Sama enggak? Sama. Makan, minum, pakai. Tetapi bedanya apa? Zaman sekarang ini lebih kompleks. Apa yang kita mau makan? Orang khawatir kalau nanti enggak bisa makan di tempat yang lagi ngetren, nggak bisa posting di sosial media. Orang khawatir itu loh. Ya, orang sekarang anak-anak muda kalau ditanya mau cari uang yang banyak, buat apa? Supaya bisa ngikutin tren makan. Sekarang orang kuliner,
Orang ada di sosial media kuliner apa semua kita harus coba. Kemudian supaya tren baju, mode yang seperti apa, rambut, sepatu, pakaian, tas dan sebagainya. Bukan saja yang wanita, yang pria juga sekarang seperti itu. Ya, jadi kekhawatiran basicnya sama. Namun kompleksitasnya berbeda karena keadaan sekarang ini. Orang di mana-mana pamer, flexing, pamer, ya. Orang semua punya satu pola mau seperti selebriti, bintang film pujaannya. Sekarang selebgram, dia nggak jadi selebriti tapi dia punya sosial media, orang bisa lihat, dia bisa tayangkan hal-hal yang menarik untuk zaman sekarang. Ya, nah, sekarang kita mulai lihat ke PowerPoint kita, ya. Dari awal itu Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang kebenaran, ini tadi kita sudah baca, dan ternyata Matius 6 ayat 33 itu adalah kunci rahasianya untuk kita mengatasi kekhawatiran, ya. Jadi kekhawatiran itu 2000 tahun yang lalu sudah ada, sampai sekarang juga masih ada, ya. Apa kita nggak khawatir sekarang kalau kita lihat katanya harga barang-barang mau naik, BBM mau naik lagi. BBM naik itu pasti barang semua naik. Sedangkan penghasilan kita nggak bisa langsung naik, gaji nggak bisa langsung naik. Pengusaha juga pusing, ya. Produk juga nggak bisa langsung dinaikin harganya seperti itu, ya. Jadi ya inilah keadaan dunia ini. Keadaan dunia ini tidak akan menjadi lebih baik dan lebih nyaman buat kita huni. Makin lama makin bikin kita pusing. Ada terlalu banyak alasan untuk kita penuhi pikiran kita ini dengan kekhawatiran. Makanya Tuhan Yesus memperlengkapi kita 2000 tahun yang lalu loh. Dari kekhawatiran mereka yang sederhana sampai sekarang kekhawatiran kita yang begitu kompleksnya. Ya, di dunia yang serba terbuka. Ya. Sekarang kita kalau ngomong persaingan usaha, wah kemarin saya diajak sama teman ke Mangga 2, saya lihat itu yang jualan begitu banyak toko yang tutup juga. Ya, belum lagi sekarang ada lagi yang usaha jual online, ya. Tentu menjadi pengusaha itu tidak mudah. Ya. Menjadi apalagi semua ada kesulitannya, semua ada tantangannya, ya. Belum lagi persaingan dengan dunia luar sana. Sekarang kita bisa membeli barang dari belahan dunia mana saja hanya bermodalkan gadget. Cuma pakai jari. Kemarin teman saya bilang dia beli alat apa, saya lupa tuh. Itu katanya di sini harganya 30 juta, tapi dia bisa beli seperti Tokopedia-nya China, kalau nggak salah namanya apa sih? Tapau apa-apa, saya nggak mengerti karena saya nggak pernah membeli. Tapau atau apa namanya itu. Dia bilang itu cuma harga 14 juta, ditambah sama dia punya urus-urus biaya masuk semua paling 16-17 juta. Kalau dibeli di sini 30-an juta itu barang. Saya nggak tahu mesin apa gitu, dia beli mesin kecil gitu ya. Nah, pengusaha di sini juga bersaing dengan pengusaha di luar negeri di belahan bumi sana. Ya, jadi nggak gampang. Ya, hidup kita sekarang, kita doakan pemerintah kita yang oke gas ini supaya bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik. Ya, saya tidak tahu dengan itu makan gratis dan susu gratis. Setahu saya di Alkitab yang namanya makan gratis itu cuma ada 2 peristiwa. Satu adalah peristiwa mana ketika umat ada di padang gurun, itu kasus khusus. Kedua adalah Nabi Elia ketika dikirim burung gagak, dikirim makanan, ya. Biasanya Tuhan selalu mendidik kita untuk bekerja. Bekerjalah kamu, ya. Nanti pasti Tuhan berkati, ya. Nggak ada Tuhan turunkan tahu-tahu kita ada beras plok jatuh ke genteng, nggak ada. Ya, jadi memang Tuhan mendesain kita, menciptakan kita harus bekerja karena Tuhan kasih kita semua untuk kita berkarya. Kita kembali ke Matius 6 itu, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Sekarang kita lihat uraiannya dari ayat ini. Ini merupakan ayat kunci ya buat kita menjalani kehidupan ini. Carilah itu bahasa asli. Yunaninya itu, ini saya lupa tulis ejaannya ya. Ini bacanya CTT. Itu yang depan pertama itu S, terus yang keduanya itu E, terus itu kan T hampir sama ya, TEIT. CTT itu artinya carilah. Ya, carilah. Bahasa Alkitab kita pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian untuk kata carilah dahulu ya, dahulu. Nah, itu kata aslinya adalah proton ya, itu yang kedua itu. Proton itu artinya apa? Pertama. Jadi sebetulnya kalau terjemahan yang lebih tepatnya, pertama-tama cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu ya. Nah, cari dulu kerajaan Allah ya. Lanjut screen-nya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan ditambahkan itu, lanjut, itu bahasa aslinya ya, bacanya itu prostitimi. Prostitimi itu artinya ada sesuatu yang bergerak menuju sasaran, itu pros ya, pro. Arti kata pro itu pro kita arti pros itu ya. Titimi itu artinya menuju ke satu tempat untuk ditambahkan ya. Dalam hal ini bahasa Yunani itu sangat sangat kompleks, luas dan jelas ya, dan sangat menjelaskan itu betul-betul sangat detail dan tepat, sehingga Tuhan Yesus ketika itu menggunakan bahasa ini untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel itu dijajah oleh siapa? Romawi. Tetapi budaya yang menguasai saat itu, budaya, bahasa, filsafat, itu adalah Yunani tetap. Sebelumnya Israel dijajah oleh Yunani, lalu Romawi mengalahkan Yunani. Romawi secara militer, secara tentara itu kuat ya, mengalahkan Yunani. Tetapi Yunani itu pinter, banyak orang pinter, filsuf-filsuf seperti Aristoteles, Socrates, Plato itu semua dari Yunani. Sehingga mereka punya bahasa dan budaya itu keren zaman itu. Tuhan Yesus pilih ini. Para rasul pakai bahasa Yunani Koine ini untuk menulis apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus bilang segalanya akan ditambahkan, itu pakai kata prostitimi ya. Ada unsur kata kembali ya. Jadi kalau pengertian saya begini, segala sesuatu yang menjadi bagian kita itu akan datang ke kita. Asal kita cari dahulu kerajaan Allah, apa yang menjadi bagian kita itu pasti akan datang kembali ke kita. Ya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 itu berbunyi demikian. Ini ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, kata itu ya, memberikan nyawaku untuk menerima kembali, itu adalah prostitimi. Ya, jadi memberikan terus menerima kembali. Ya, aku memberikan nyawaku dan aku menerima kembali. Itu yang di kanannya kata bahasa Yunaninya yang saya garis merah itu titimi. Jadi menggunakan kata yang sama. Seperti itulah ya kunci rahasia dari Matius 6 ayat 33. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi carilah pertama-tama kerajaan Allah dan kebenarannya. Hasilnya adalah semua akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi ada tindakan kita, kemudian kita akan menuai apa yang kita lakukan. Ya, itu cara kerja Tuhan. Ya, Tuhan selalu mau melibatkan kita untuk bertindak. Setelah itu Tuhan berkati. Ya, kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Ya, itu sangat jelas. Tuhan kita tuh seperti itu. Ya, jadi demikian pula kalau kita mendidik anak-anak kita atau jemaat atau anak rohani atau apapun, itu seperti itu. Kasih mereka untuk melakukan sesuatu. Nanti kita tambahkan, nanti kita lengkapi. Ya, jadi jangan kasih anak enak-enakan
dia tinggal diam, semua disediakan. Akhirnya itu tidak mendidik. Tuhan kita mendidik kita. Ya. Hukum tabur tuai itu sangat nyata di dalam kekristenan. Ya. Mari sekarang kita lihat sedikit hukum tabur tuai. Kita mengingat kembali. Ya. Lukas 6 ayat 38. Saya bacakan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini hukum tabur tuai yang Tuhan ajarkan. Ada banyak ya. Amsal 11 ayat 25 berbunyi apa? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Ya. Kemudian Pengkhotbah 11 ayat 1 berbunyi, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi maksudnya ya, daripada kita berkutat di dalam kekhawatiran kita, ya, kita malah harus bertindak cari itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti Tuhan tambahkan. Jadi jangan kita terus menerus berkubang di dalam ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan kita. Keadaan dunia ini, berita-berita itu pasti membawa kita kepada keadaan khawatir dan cemas dan takut itu. Ya, tetapi itu tidak boleh berlarut-larut. Kita boleh waspada, berdoa, minta hikmat bijaksana Tuhan, dan yang terlebih penting adalah kita mencari itu yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi pertama-tama cari kerajaan Allah. Dan ini harus diajarkan kepada anak cucu kita, generasi kita berikutnya. Karena mereka akan mengalami keadaan yang lebih sulit dari kita. Ke depan itu makin sulit. Keadaan tidak menjadi makin mudah. Ya. Termasuk di dalamnya orang Kristen akan mengalami juga. Tetapi janji Tuhan tadi, Bapakmu mengetahui apa yang engkau perlukan. Yang penting kita cari dahulu. Silakan slide berikutnya. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu kembali ditekankan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi Rasul Paulus itu mengajarkan ya kepada jemaat di Kolose waktu itu. Kalau Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sekarang mari kita buka Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Oleh karena itu, baca bersama. Oleh karena itu, bersama-sama dengan Kristus, maka yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, merupakan penekanan, penjabaran dari Matius 6 ayat 33 yang kita baca tadi. Ya, jadi Rasul Paulus katakan, jika kalian telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena gini, ini nggak bisa untuk orang-orang di luar kekristenan, di luar Kristus nggak bisa. Ya, jadi untuk kita yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita cari perkara yang di atas. Jadi kerajaan Allah dan kebenarannya itu berbicara apa? Perkara yang di atas, hal-hal yang di atas. Apa yang kita makan, minum, dan pakai itu perkara yang di mana? Di bumi. Ya, perkara yang di bumi ini. Ya, carilah perkara yang di atas, itu kuncinya. Oleh karena itu, jika kalian dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah hal yang di atas. Ya. Kitab Roma 6 ayat 4, slide boleh berlanjut. Ya. Saya cuma kutip sedikit dari kitab Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kembali kepada Kolose 3 tadi, oleh karena itu jika kalian telah dibangkitkan, jadi kalau kita sudah dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus dan kita bangkit bersama Kristus, kita harus mencari perkara yang di atas. Kalau gitu kita nggak usah kerja, nggak usah berpikir kita mau makan apa, anak kita mau makan apa. Bukan seperti itu. Ya, kerja kita tetap kerja. Tetapi pertama-tama cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang kita bahas yang Kolose 3 ayat 1. Itu menggunakan kata yang sama. Carilah perkara yang di atas menggunakan kata yang sama seperti Matius 6 yang Tuhan Yesus katakan tadi dengan bahasa Yunaninya kata yang sama yaitu CTT. Ya, belajar sedikit ya bahasa Yunani. Mereka sepupu kita belajar bahasa aslinya loh. Ya, kita sedikit-sedikit ya mulai mengenal bahasa aslinya Alkitab kita. Ya. Nah, yang menarik di Kolose 3 ayat 2. Tadi dikatakan carilah, Kolose 3 ayat 2 Rasul Paulus lebih menekankan lebih gamblang lagi. Itu dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi gitu. Kita melulu pikir besok mau makan apa, besok mau pakai baju apa. Ada orang yang mau pergi keluar aja itu bisa berdiri di lemari bulak-balik cobain baju ini nggak cocok, baju ini nggak cocok sampai lama. Saya punya teman begitu, kalau kita mau janjian sama dia itu harus jemput dia, harus tungguin dia bolak-balik ganti kostum itu kayaknya padahal semua bajunya dia gitu loh. Buat kita dia pakai baju yang mana aja tuh sama gitu. Tapi sebegitunya ya. Ada orang sekarang ini, zaman sekarang ini berpikir besok saya mau makan apa supaya saya bisa posting di saya punya Instagram, di saya punya Facebook, di saya punya sosial media. Besok saya mau pakai apa? Besok saya mau minum apa? Ya, sekarang kan banyak tuh minuman-minuman yang kekinian ya. Nah, itulah yang menjadi pikiran kita dan menjadi pikiran generasi kita sekarang. Ya, kita harus akui itu dan kita harus belajar ya. Kembali kepada apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus ya. Dan bukan cuma cari tapi pikirkanlah. Pikirkanlah itu kata aslinya adalah phronete. Ya. Pikirkan ya. Pikirkan itu bukan melamun berangan-angan ya. Phronete itu ya artinya pikirkan itu adalah kita tuh mencari ya. Kemudian kita upayakan sedemikian rupa sampai kita dapat apa yang kita cari. Kemudian kita bikin mengerti dan kemudian kita aplikasikan dan kita bagikan. Phronete ini ya, boleh dilanjut slide-nya, itu merupakan kata yang sama dengan kalau kita menimba air ya. Kalau kita menimba air itu ya, kita cari sumur, kita timba air, kemudian setelah kita dapat airnya kita ngapain? Kita konsumsi airnya dan kita bagikan kepada keluarga kita, sanak saudara kita ya. Jadi phronete yang namanya pikirkanlah perkara yang di atas itu bukan kita ngelamun mikir gitu, bukan. Ya, tetapi kita aktif, tindakan aktif, kita mencari kebenaran itu, kita mencari ini Tuhan mau apa, dengan peristiwa ini, dengan ganti pemerintah Tuhan mau apa, dengan adanya keadaan yang menimpa keluargaku, dengan adanya apa yang dialami oleh anakku, oleh pasanganku, apa yang Tuhan mau, itu namanya pikirkan perkara yang di atas. Terus kita cari, kita kemarin firman mengatakan begini, sekarang yang saya hadapi seperti ini. Lalu apa aplikasinya? Saya harus bagaimana sekarang? Ya, kalau mau ngomong khawatir, ya, saya sendiri loh Pak. Orang-orang sekarang nanya sama saya, kamu tinggal sama siapa? Sendiri. Saya sendiri di dalam satu rumah. Ya, Bapak tahun lalu, kemudian kami memang tidak punya anak dan semua orang bilang, kamu sendiri? Ada pakai pembantu? Enggak ada. Pembantu saya cuma datang 1 jam, 2 jam setiap hari sudah pulang. Terus kamu bagaimana? Ya enggak bagaimana-bagaimana. Aduh kamu kasihan ya. Kenapa harus kasihan? Saya enggak apa-apa.
Saya sendiri, tapi saya bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya tidak pernah merasa kesepian. Dan saya begitu sibuknya dengan segala seperti dapat undangan dari Pak Pendeta Pauline ya. 2 minggu yang lalu kami ke Jogja, kami mendapat undangan dari STT Galilea, kami mengajar di sana, bikin seminar dan KKR. Bulan Maret kami ke Pontianak, dan sebetulnya kalau kami mau masih ada banyak lagi, cuman memang saya juga perlu istirahat. Ini juga tenggorokan masih sakit ketika Pak Pendeta hubungi saya pikir ya sudah tanggal 12 mestinya sudah agak baikan. Jadi khawatir nggak punya anak, nanti sudah makin tua bagaimana hidup kamu? Orang-orang semua mengkhawatirkan saya. Saya kalau mau jujur, saya bukannya tidak khawatir, saya pernah khawatir. Tapi saya tahu satu hal, kalau Tuhan izinkan semua ini, Tuhan pegang kendali. Tuhan tahu. Dan yang saya tahu satu hal, Tuhan mau pakai saya dalam banyak hal. Ya, ternyata saya itu istimewa di mata Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan saya minta kesehatan. Supaya ketika saya pulang juga saya dalam keadaan sehat, saya tidak menyusahkan siapapun. Tapi kalau Tuhan beri kesehatan, saya akan jalan kemana Tuhan tunjuk. Tuhan suruh saya melayani kemana saya jalan. Saya tidak pernah melayani di tempat-tempat mewah dan kota besar. Biasanya kami ke kota-kota kecil. Di Pontianak pun kami ke pedalaman di Singkawang, Bengkayang. Dari Singkawang itu masih 2-3 jam lagi ke dalam Balai Berkuak. Banyak dah nama-nama itu yang kita nggak pernah dengar ya. Ya, itu saya bilang, dalam setiap peristiwa yang kita alami, kalau kita mau cari perkara yang di atas, kita akan tahu pemeliharaan Tuhan. Kita akan tahu kasih setia Tuhan itu yang tidak berkesudahan. Belum lagi saya bicara tentang keadaan di kantor. Pak Pauline dulu pernah ke kantor kami. Kami memang berkenalan ketika di kantor ada persekutuan doa dan kami mengundang Pak Pendeta Pauline. Tetapi kantor itu sudah bubar dan saya pindah ke kantor yang baru juga dalam keadaan tidak dalam usia muda, Pak. Ya, saya pindah mungkin sudah 50-an waktu itu. Dan sekarang usia saya 62. Dan saya heran. Kantor saya tidak pernah sedikit pun menunjukkan kepada saya bahwa kamu sudah selesai. Enggak loh. Ya. Bahkan kemarin lucu, kemarin saya baru ulang tahun 30 April. Bos saya bawa nasi kotak, bos saya bilang, selamat ya, saya sudah makan nasinya, kamu umur berapa? Saya malu loh, bos saya itu masih muda, jauh lebih muda ya dia ya. Aduh malu Pak, saya sudah tua umur 62. Segitu mah gak tua, gak apa-apa, terus semangat. Saya bingung loh, dia gak pernah loh ngomong suruh saya pensiun loh. Dan saya memang kerja dengan baik juga sih gitu. Ya, padahal banyak yang muda-muda. Padahal saya sudah siap kapan waktu dia bilang saya harus stop gitu. Ya, dan luar biasa Tuhan itu. Saya bilang aduh Tuhan. Makanya saya bilang ini prostitimi. Kembali semua kepada saya. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan tidak pernah menyusahkan anaknya. Asal kita memang mau erat melekat pada Tuhan. Saya sekarang kalau ketemu sama teman lama atau apa begitu salaman, kamu gimana, anak kamu berapa? Saya nggak punya anak. Oh maaf, kenapa harus maaf? Saya bilang gitu. Saya tahu ya, ketika saya dan Bapak divonis tidak akan bisa punya anak, kami tahu kalau kami berdua itu akan dipakai Tuhan. Jadi kami nggak dipusingin lagi sama urusan ngurus anak, ngurus ini, karena kami fokus jadinya ke sini. Pak Pauline tadi bilang, saya bingung Bu Yayang kok gelarnya sudah bererot. Saya belajar. Saya ambil lagi STH, S1, S2 di teologi ya, karena saya tahu Tuhan mau pakai saya dan saya harus beban saya adalah ke daerah-daerah kantong-kantong Kristen yang miskin dan yang 3T tuh, terisolir, terabaikan yang seperti gitu-gitu ya. Itu kami terbeban di sana, banyak kantong-kantong Kristen begitu. Kalau kita nggak peduli sama mereka, mereka itu gampang sekali dibikin pindah. Ya, kami pernah melayani di Mentawai, itu cuman ada listriknya itu dari jam berapa sampai jam listrik itu baru nyala jam 6 sore kalau nggak salah, maghrib ya. Itu sampai jam 9
malam. Setelah itu nggak ada lagi. Gitu. Saya pernah ke sana sama Bapak tiga kali mungkin sama Bapak di sana. Itu menyedihkan. Itu di kepulauan terluar Mentawai itu kita jadi dari Jakarta itu ke Padang. Dari Padang kita naik lagi perahu besar itu sampai ke ibu kota kabupaten namanya Tua Pejat. Dari situ kita naik lagi perahu kecil 2 jam, itu perahunya nggak ada tempat duduk, nggak ada atap. Jadi kalau hujan kita kehujanan pakai jas hujan di dalam di atas perahu, nggak ada tempat duduk. Kita duduk betul-betul duduk di kayunya itu. Terus kalau ombak juga kita kena gitu. Memang udah mesti siap ya. Sampai di sana ya, kita melihat di sana semuanya Kristen. Tetapi ya, yang menyedihkan begini, ketika mereka itu mulai punya cita-cita, mereka mulai punya keinginan untuk belajar, itu kan baik ya. SMA itu nggak ada di situ. Mungkin cuma sampai SMP, SD yang ada SMP. Mereka harus keluar ke daerah lain. Kami di Harmoni itu sangat terbeban untuk daerah-daerah seperti itu. Jadi walaupun kami bukan gereja besar, bukan persekutuan besar, kami juga terdiri dari orang-orang yang bekerja dan bukan ada 1-2 pengusaha, tapi juga bukan konglomerat, tapi kami berusaha memakai segala sumber daya yang ada pada kami untuk memberkati mereka yang di daerah situ. Ya, belum kita ngomong NTT, ya, Sumba sana, ya, wah itu memang Indonesia kita harus peduli, ya. Nah, jadi kembali tadi, kalau mau dibilang khawatir, ya, kalau secara dunia, kalau saya tidak di dalam Tuhan, kalau saya tidak cari perkara itu yang di atas, hidup saya khawatir loh. Begitu saya divonis tidak punya anak, saya langsung khawatir. Waduh, gimana masa tua kita? Kayaknya dunia turun tuh habis loh semua loh. Saya bukannya terima itu dengan ketawa ketiwi, enggak, nangis saya. Khawatir juga bagaimana nanti hari tua kita. Tetapi kita lihat sekarang, saya berani ngomong sama orang. Enggak ada yang perlu saya khawatirkan, enggak perlu saya takutkan. Saya sendiri, saya bilang, enggak apa-apa, saya bisa mengatasi semua. Saya tidak pernah merasa kesepian dan ketakutan. Saya bilang, ada terlalu banyak hal yang harus bisa saya kerjakan dan bahkan saya nggak punya cukup waktu kalau mau saya katakan. Dan di kantor pun seperti itu. Ini kita udah makin tua. Waduh, sebentar lagi pensiun, nggak punya penghasilan loh saya kalau pensiun. Saya sudah siap juga. Saya akan turunkan taraf hidup saya siap. Ya kan? Kalau memang harus nggak pakai mobil, kita nggak pakai mobil, naik kendaraan umum. Sekarang saya belajar naik busway, naik Jaklingko itu saya belajar rutenya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan kita sekarang ini ya, orang itu khawatir karena mau bertahan di standar hidup tertentu yang sesuai dengan keadaan saat ini, gitu. Ya, jadi kita belajar sebenarnya. Allah sangat memelihara kita. Seperti tadi dikatakan Tuhan Yesus, aku memberikan nyawaku, aku menerimanya kembali. Ketika kita khawatir, ada ayat juga yang banyak ayat yang mengatakan bahwa ketika kita takut kehilangan nyawa kita akan kehilangan. Tapi ketika kita tidak takut, bahkan kita kehilangan itu karena Tuhan, kita akan menerimanya kembali. Ya, itu janji Tuhan dan saya alami dan saya nikmati itu. Saya percaya, saya bilang Tuhan, saya kalau sudah tidak bekerja, saya siap. Saya bilang gitu. Saya akan menurunkan standar hidup saya. Kalau Tuhan berkati, saya jalan melayani. Kita keluar kota itu pakai uang sendiri kan. Tiket pesawat, belum nanti di sana transportnya, makannya, dan sebelum kita harus kumpulin itu hamba-hamba Tuhan. Kita biasanya di satu titik nanti mereka itu dari pedalaman itu datang. Semua ya. Di sana kita harus juga sediakan makan minum, kalau nggak kasihan mereka tuh bisa jalan 3 jam, 4 jam itu dengan motor yang jalanannya itu nggak mulus, di daerah tuh kasihan loh. Jalan utamanya itu bagus tapi mereka itu ke dalam itu, waduh jalannya seperti itu ya, kita pernah ngalamin juga, belum kalau hujan becek, ya, belum kalau mereka nggak punya kendaraan, mereka tuh harus mereka sewa motor, pendeta tuh dari pedalaman, kasihan sekali ya, jadi perkara yang di atas ya, sekali lagi perkara yang di bumi ini nggak ada habisnya kita pikirkan. Asal ada makan minum itu sudah cukup sebetulnya buat kita ya. Dan Bapak bisa tambahkan sesuai dengan ukuran yang sudah Tuhan tetapkan buat kita
Ya, jadi jangan kita berusaha mau meningkatkan standar hidup kita sesuai dengan ukuran dunia ini. Ya, sehingga kita tidak dicengkram oleh rasa khawatir dan takut itu yang berlebihan. Akibatnya kita tidak fokus lagi kepada apa yang Tuhan sudah rancangan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya kalau kita melepaskan itu, ya udah kita makan seadanya. Kalau kita bisa makan mewah, kita makan mewah, nggak bisa kita makan sederhana. Justru kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau, justru Tuhan tambahkan. Saya merasakan itu. Ya. Lanjut, perkara yang di atas. Nah kita lihat nih sekarang. Perkara hidup manusia, ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya. Yang di atas itu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Ya. Persekutuan dengan Bapa, dengan Anak dan Roh Kudus. Tapi lihat yang di bumi itu apa? Makan, minum, pakai, kawin mengawinkan, membeli menjual, menanam, membangun. Ya, mau invest di mana nih uang saya? Ya, anak saya mau kawin sekarang, wah orang menikah itu ya jor-joran loh. Ya, saya dengar teman saya itu mau pesta, kapan anak kamu menikah? Udah foto pre-wedding. Iya nih Bu, maminya teman kantor lagi bingung sama uangnya. Sederhana aja saya bilang, gak usah yang bagaimana-bagaimana. Dari pihak calonnya katanya orang tuanya sudah kasih, cuman kasih berapa ya? 100 juta atau berapa gitu. Buat saya sih sebetulnya kalau mau diadakan pesta itu sudah cukup gitu ya. Terus dari kami harus berapa gitu. Waduh, itu mereka itu karyawan kan ya. Maksudnya si ibunya masih karyawan, anaknya baru lulus, baru mulai merintis kerja. Bayangkan mereka itu harus ngumpulin uang buat bikin pesta gitu. Ini sebetulnya sama seperti zaman Nuh. Zaman Nuh kan begitu. Orang cuman pikirin kawin, mengawinkan, menanam, membangun. Seperti itu, nggak ada yang peduli sama pekerjaan yang di atas. Ya, orang bisa bikin pesta pernikahan, rencananya 1-2 tahun di muka loh, kumpulin uang, apa tuh namanya, cari tempat, mau acaranya seperti ini, lamaran seperti ini, dekornya, orang tuanya, nuansanya mau seperti apa. Tetapi berapa banyak kita yang mencurahkan pikiran kita, sumber daya yang ada pada kita untuk pekerjaannya Tuhan. Adakah pernah kita pikirkan itu? Ya, tapi untuk urusan pesta kawin, pesta nikah, anak kita, pesta kita maunya yang wah, dirancangkan bertahun-tahun. Cari vendor yang terbaik. Tes food, coba makan. Belum dandanannya, belum ini itu. Itu kan semuanya cuman di bisnis kan sebenarnya. Sama vendor supplier yang ini baju pengantin, oh ini nanti yang buat malamnya ini, yang buat hari haknya ini, yang buat di gerejanya ini gitu kan, mereka yang ini kan buat lamarannya seperti ini gitu. Kalau orang Chinese sekarang itu modelnya kalau lamaran pakai baju kayak Shanghai, baju Cina gitu, seperti itu kan cuma dibisniskan ya. Tapi berapa banyak kita mencurahkan perhatian kita untuk hal-hal yang di atas ya. Sebenarnya semua itu akan kita tinggalkan ya. Nah inilah gaya hidup kita sekarang. Semua orang mau pamer, semua orang mau menunjukkan ya. Enggak tua, enggak muda, enggak dibilang anak muda aja. Sama, orang tua juga begitu ya. Coba kalau kita reuni, orang-orang tuh pamer loh sebenarnya, saya lihat loh. Saya tuh jarang sih ikut reuni gitu di grup itu pamer, semua orang mau menunjukkan dia tuh sukses, menunjukkan dia tuh berhasil, menunjukkan dia tuh kaya, menunjukkan dia tuh hebat, tapi semua hanya perkara yang di bumi. Ya. Dia bisa pergi ke luar negeri, dia bisa jalan-jalan, dia bisa pestain anaknya di hotel mewah, dia bisa bikin pernikahan perak, pernikahan emas, dia bisa membuat ulang tahun cucunya dengan begitu mewah, cucu itu dipestain di hotel. Ya, ada teman saya ngundang teman-teman opa, ya, cucunya pesta di hotel, ya. Terus, wah, macam-macam sekarang. Kalau kita
tidak mau memikirkan perkara yang di atas, kita terlarut di dalam ini, terbawa. Demikian pula anak-anak kita. Ya. Jadi mulai dari sekarang kita mesti sedikit kita bereskan ya pikiran kita, hati kita. Kita tune in lagi sama Tuhan, fokus lagi sama Tuhan ya. Termasuk kita hamba-hamba Tuhan, berapa banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bergaya-gaya, jam tangan, miliatan, mobil, ya, pamer, ya, liburan ke luar negeri bersama anak, istri di atas salju, pendeta, ya, pamer, flexing, itu gaya hidup ya yang sekarang ya. Karena itu kita harus berhati-hati. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mencari mencari kebenaran itu. Bagaimana kita mencarinya? Kita belajar, baca. Salah satunya datang ke ibadah dengan rutin ya. Kita berdoa, ada di dalam persekutuan kita ya, komsel atau apapun ya. Dan setelah itu kita menemukan, oh ini kebenaran yang Tuhan maksudkan untuk hidupku ya, untuk keadaanku ya. Termasuk bukan ketika kita dalam kesusahan saja, ketika kita dalam kelimpahan pun kita harus berhati-hati justru. Kita harus tanya maksud Tuhan memberkati kita nih buat apa? Ya. Apa bagianku yang bisa aku persembahkan kepada Engkau Tuhan? Ya. Jadi setelah kita menemukan ya, kita harus ambil itu, kita pakai itu, kita terapkan itu, kita percaya itu, kita tekuni, kita pelajari, kita aplikasikan dalam hidup kita dan kita bagikan ya, kita bagikan buat anak cucu kita. Sampai di sini ibu bapak bisa mengerti yang saya maksud? Ya. Khawatir itu pasti ada. Dunia tidak akan menjadi lebih baik, tetapi cari perkara yang di atas itu sangat penting. Baik ketika kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan pas-pasan, maupun kita dalam keadaan kelimpahan. Ya, hati-hati terseret dengan dunia ini. Dibutuhkan tindakan yang aktif untuk kita. Froneo, mencari, menemukan, ambil, konsumsi, aplikasikan, bagikan. Ya, itu yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Dan kita berharap Tuhan selalu menyertai kita dan Dia tidak pernah gagal di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.